nambah-nambah Lo panjangnya mending diem ini. deh, karena gue males ngekat. Enggak, ini nggak usah di-cut. Ini karena kebetulan bapaknya cuma ada video 18 menit. Jadi kita harus panjang-panjangin intronya, oke? Di video kali ini. Bentar, aku mulai dari awal. Aku punya pertanyaan. Apa? Apa ini dalam kurung motivasi? Aku nggak tahu. Apakah ada homomorfisme grup yang dalam kurung demotivasi? Nah, ini intro juga nih ceritanya. Sebuah Oke. pertanyaan, guys. Kebetulan saya Ya. tidak tahu. Wondering aja sih ini. Ya, maaf ya. Saya nggak tahu. Jadi, saya hanya bisa menampung pertanyaannya. Jadi, tidak bisa menjawabnya. Baik, silakan dilanjutkan. Sebentar, tulis dulu tanggal 28, 22. Alarm nggak sih? Kan 30 menit ya? Ya Ini kita Allah. nggak tahu nih. Masalah kita nggak tahu lah, ini video tuh bakalan nyampe 30 menit apa enggak. Ya udah, ini mulai 10.25 kan, sampai 30 aja ribet dah. Oh iya. Astaga. Ya maaf. Berarti 22:55. Aha. Harusnya kurang sih, tapi udahlah. Jaga-jaga segitu ya. Bentar, tulis dulu judulnya. Pengen bikin garis panjang deh. Belilah, apa yang menghalangimu? Akhir bulan. Besok tanggal 1 sih. Alhamdulillah. Ya, saatnya belanja. Tok Mario, Ayo, kapan? besok. Kayak duit langsung turun aja, Bu. Kenapa? Kayak duitnya langsung turun aja. Langsung Iya, turun, bukan? Mas, saya. Tiap tanggal 1. Putus-putus, Be. Halo? Ya Allah. Coba ngomong. Ed. Kan? Kamu di aku lancar, woi. Halo? Ini Halo? tuh sinyal? Atau kenapa sih? Gak tahu, kamu di aku lancar, woi. Di aku kamu mandep-mandep kayak robot, Le. Lah, aku harus keluar dulu, boh. Enggak. Kayaknya aku deh yang salah. Coba ngomong lagi. Halo, tes. Lancar. Oke, Lah. sebentar. Oke. Tapi akunya kok kayak mandet-mandet gitu kameraku. Oh, enggak ya? Oke. Salah laptopmu nggak sih? Dia minta Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Sumpah. Kayaknya laptopku bermasalah lagi. baru. Aduh. Nggak mau. Ih, siapa sih yang mau laptopnya bermasalah? Iya, nggak ada. Ada. Sebentar. Loading. Coba ya kita play ya. Assalamualaikum Mulai ya. Iya, oke. warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai homomorfisme grup. Jadi ketika kita belajar struktur aljabar ya, khususnya tentang grup, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak mencoba membuat ya suatu fungsi dari suatu grup ke grup yang lain. Dan tentunya ya kita tidak mau ya sembarang fungsi di situ. Tentunya kita ingin fungsi spesial, fungsi khusus yang memenuhi sifat-sifat tertentu supaya nanti ada hubungannya nih dari yang grup yang pertama dengan grup yang kedua. Jadi itu akan menjadi hal yang menarik ketika kita membahas tentang homomorfisme grup ini. Jadi langsung saja untuk daftar isinya tidak terlalu tidak terlalu complicated di sini, saya buat sederhana. Ya, motivasi pertama kan untuk menjelaskan kenapa kok kita mendefinisikannya seperti itu. Terus yang kedua definisinya bagaimana dan nanti contoh-contohnya juga bagaimana. Dan yang terakhir adalah ya sifatnya tentunya kan. Tuh. Oke, jadi ketika kita belajar di kalkulus kita kan punya ya fungsi eksponensial, jadi fx sama dengan e pangkat x, dan kita tahu juga ketika kita belajar tentang perpangkatan di situ ya, kalau misalkan 2 dikalikan ya nanti pangkatnya seperti di jumlah, itu kita sudah mengenal sejak dari SD ya dulu ya. Seperti contohnya kalau misalkan kita punya 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 5 itu kan nanti jadi 2 pangkat 9.
Jadi pangkatnya di jumlah. Nah, di sini kita khususnya menggunakan E ya di sini ya. Jadi kita pakai E di situ. Nah, kita punya fungsi eksponensial di sini. F-nya itu tentunya dari R ke R kan di situ karena ya kita punya domainnya bilangan real ya. Nah, kita bisa lihat untuk grafiknya sendiri. Jadi kita bisa cek di sini, semakin ke kanan dia naiknya semakin tinggi. Tetapi bukan itu fokus utama kita. Jadi kita tertarik dengan sifat ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ketika jumlah yang penting base-nya sama ya. Jadi ya kita tahu sendiri kalau misal yang fx Nggak tahu nih. Aku nggak tahu. Sebentar, coba ya. Ini sinyalku apa? Apa deh? Nggak paham. Ya Allah, Ya struggle Allah. banget. Ya deh. yang fx sama dengan e pangkat x ini yang di atas ini. Nah, kita punya setiap kita mengambil dua bilangan real. Jadi kita punya x dan y di sini. Nah, e pangkat. Nah, di sini penjumlahan kan? Tapi di sini kita punya perkalian. Jadi ada sesuatu yang menarik di situ. Yang awalnya kita punya penjumlahan, yang kedua kita punya operasi yang berbeda, bukan penjumlahan lagi. Dan di sini lebih khusus kita punya perkalian. Jadi kalau kita memandang sebagai ini f-nya tadi ya, kita punya fx sama dengan ini, berarti artinya apa? Kita punya fx plus y, yaitu ya nanti jadi e pangkat x plus y, akan sama dengan fx dikali fy, yaitu e pangkat x dikali e pangkat y. Jadi kita punya sifat ini ya, kesamaan ini. Nah, di situ menjadi menarik. Kenapa? Ya karena kita bisa melihatnya di sini penjumlahan, di sini perkalian. Sekali lagi ya, kita punya dua operasi yang berbeda di situ. Tapi, nah seolah-olah seperti ya f-nya ini tidak merubah apapun di situ. Dalam artian ya kita punya operasinya jadi sangat menarik ya. Nah, jadi dari grafik yang sebelumnya tadi kita bisa melihat domainnya seperti yang sudah disampaikan di awal. Domain dari f itu ya jadi himpunan bilangan real kan. Jadi kita punya ya semua anggota bilangan real. Kita bisa pangkatkan, jadi E pangkatkan bilangan real, berapapun bilangan realnya itu selalu ada ya kan. Jadi kita bisa melihat ya domainnya itu semua bilangan real sepanjang sumbu X. Jadi semuanya itu jadi anggota domain F. Dan nah ini ketika kita belajar mengenai teori grup, kita tahu bahwa ya R terhadap penjumlahan itu merupakan grup, ya kan? Ingat lagi sifat-sifat grup apa saja? Kan yang penting kita punya operasi biner ya, yaitu tertutup dan tunggal. Terus tidak kosongnya juga sudah jelas di situ. Terus ada elemen netralnya yaitu elemen 0 itu jelas, asosiatifnya juga jelas, dan inverse terhadap penjumlahan semua pasti ada. Jadi ya kita tahu kalau R terhadap penjumlahan itu suatu grup. Di sisi lain, kalau kita tadi berbicara mengenai domain, bagaimana dengan image-nya? Nah, image-nya bisa kita lihat di gambar. Itu kan kita punya seperti ini ya tadi ya. Dia naik terus itu kan, kurang lebih ya. Jadi semuanya itu ada di atas sumbu X. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa image-nya itu menjadi ya himpunan bilangan real positif atau biasa kita notasikan dengan R plus ya di situ ya. Dan sekali lagi, kalau tadi kita punya R terhadap penjumlahan, R plus ini juga jadi grup terhadap operasi apa? Tentunya bukan penjumlahan. Karena kalau kita lihat sebagai penjumlahan, nah nanti inversnya apa? 0 juga tidak ada kan? Jadi tidak mungkin operasinya R plus itu terhadap penjumlahan lagi. Jadi ya yang lain. Dan kita tahu kalau dia merupakan grup terhadap operasi perkalian bilangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, tak kosongnya jelas, binernya jelas ya, perkalian terhadap bilangan kan jelas. Struggle sebentar, biar Ya. loading. Trims.
Sebentar ya, napas dulu. Enggak, oke, mari kita mencerna. Aku masih nggak paham domain sama image. Sama, mau diulang nggak? Atau mau... Bentar, mari kita baca dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Baik, ayo. Silakan. Nampak bahwa domain dari fungsi eksponensial adalah himpunan bilangan real R. Grup terhadap penjumlahan. Terus image-nya itu maksudnya image yang mana? Yang apa? Tuh. Hmm. Paham tapi masih samar. Baik, kita lanjut saja dulu. Mau diulang nggak? Aku tadi nggak perhatiin bapaknya ya. Aku nulis. Apa yang kamu tuliskan? Aku tulis ulang PPT-nya. Oke, Trims. Baik, silakan diulang. Terima kasih. Yang image aja sih. Bentar. Penjumlahan tentunya bukan penjumlahan. Plus ini juga kalau tadi pastikan itu ya, bagaimana dengan image-nya. Nah, image-nya bisa kita lihat di gambar. Itu kan kita punya seperti ini ya tadi ya. Dia naik terus itu kan, kurang lebih ya. Jadi semuanya itu ada di atas sumbu X. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa image-nya itu menjadi ya himpunan bilangan real positif atau biasa kita notasikan dengan R+ ya di situ ya. Dan sekali lagi, kalau tadi kita punya R terhadap penjumlahan, R+ ini juga jadi grup terhadap operasi apa? Tentunya bukan penjumlahan. Karena kalau kita lihat sebagai penjumlahan, nah nanti inverse-nya apa? 0 juga tidak ada kan? Jadi tidak mungkin operasinya R+ itu terhadap penjumlahan lagi. Jadi ya yang lain. Dan kita tahu kalau dia merupakan grup terhadap operasi perkalian bilangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, tak kosongnya jelas, binernya jelas ya. Perkalian terhadap bilangan kan jelas di operasi biner. Dan, nah, asosiatif kalau terhadap perkalian itu kita tahu ya. Dan elemen netralnya apa di situ? Ya 1 kan. Karena berapapun bilangan kalau dikalikan dengan 1 jadi dia sendiri kan, bilangan real di sini ya. Khususnya yang positif ya, bahkan yang negatif pun sama. Tapi konteks kita di sini ya kita membicarakan himpunan bilangan real positif. Jadi ya kita punya elemen netralnya 1, inverse-nya juga punya yaitu resiprokalnya. Jadi sepernya itu jadi inverse terhadap perkalian. Dan karena kita tahu ya, kalau misalkan positif kali positif selalu positif. Positif bagi positif ya sebenarnya kan sama saja dikalikan resiprokal kan pembagian kan. Jadi ya tetap hasilnya ya positif. Berarti ya semua di situ ya. Sebentar, sambil nge-lag, sambil nyatet ya. Ya, oke. Terima kasih. Ini ada PPT-nya nggak sih? Ya, aku pengen itu deh. Apa namanya? Aku pengen lihat PPT keseluruhan biar aku tahu nyatetnya mau gimana. Kurang tahu sih, tapi kayaknya nggak ada. Ada. Ada, tapi kita belum masuk materinya, makanya nggak ada PPT-nya, ya nggak sih? Ya nggak? Kayaknya. Ya.
Dan kita Bentar dulu, belum kelar. Oh iya, oke, sorry. Kamu nulis juga? Iya, Sampai yang mana? sampai dua-duanya, tapi jadi singkat aja sih. Oke. BTW kamu tahu nggak? Apa? Kan tadi tipeku dipinjam Salwa. Ke bawah. Iya. Siapa yang tadi nyuruh? Ya, itu simpen dulu. Aku nggak mengira bakalan ketinggalan sih. Terus kayak aku ambil dari adikku. Ya udahlah, lumayan. Kurang ajar. Lebih enak pakai yang ini tahu daripada punya aku. Kayak punya aku tuh macet-macet. Jadi sungguhnya korban yang asli di sini adalah adikmu. Bukan Salwa. Karena Salwa dapet tipek yang nggak enak. No, dapet tip X gak enak, you still getting a tip X. Ya kan ntar tipeknya adikku tak balikin. Masa? Iya, bisa aku mau ngambil punya Salwa lah. Gak tahu ding, nggak beli lagi. Nggak mau ah, ambil wae. Maaf, interupsinya sangat ngalang. Aku mau sambil bikin SG dulu ya. Astaga. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa sih. Aku dikit lagi kelar tapi. Gak apa-apa, kan aku bikin SG juga cepat. Aku 1, kelar. 2. Gimana dong? Cepet, gaya dulu. 1, 2, 3. Nah, oke. Bikin Penting banget sih. caption dulu, gak apa-apa. Astaga. PSA. PSA dulu, geng. Ya. Oke, nge-like gak jadi bikin SG. Lanjut dulu deh. Oh, udah gak nge-like. Please lanjut dulu. Iya, lanjut. Di-tag nggak? Astaga. Nggak peduli. Ya udah, nggak usah. Sudah. bisa simpulkan R plus terhadap perkalian. Kali lagi ya, yang ini tadi terhadap penjumlahan, yang ini terhadap perkalian. Dia merupakan suatu grup. Nah, bagaimana kita melihat fenomena tadi sebagai ini diagram Venn ya. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, kita bisa lihat di situ X-nya ini dibawa ke Fx, yaitu E pangkat X. Di sisi lain, Y-nya itu dibawa ke Fy, yaitu E pangkat Y. Nah, bagaimana dengan X plus Y? Jadi X plus Y di sini berarti kan sama saja hasil operasi dari X dan Y terhadap operasi yang ada di R ini ya, grupnya terhadap apa ya. Ternyata hasil akhirnya sama seperti ya kalau kita mengalihkan di sini Fx dengan Fy, karena kan di sini operasinya terhadap perkalian. Jadi kita punya ini dibawa ke sini ya. Ya kan? Dan itu menarik, berarti kan kita punya Fx plus Y sama dengan Fx dikali Fy untuk setiap ya dua bilangan real ya, X dan Y. Nah, apa Nyatet nggak? Ya, nyatet. Oke.
Ya, yang Kenapa? tadi nggak ke story. Kirain apaan? Jelek banget. Ya, memang tidak direstui oleh Pak UHA. Mari kita lanjutkan. Mau bikin lagi. Ada, ntar aja. Kapan? Ntar kalau udah mau kelar. Yaudah. Kok nggak masuk beneran sih? Ayo udahlah yuk. Ya, dua bilangan real ya, X dan Y. Nah, apa saja kesimpulan yang bisa kita tarik dari fenomena tadi? Yang pertama adalah kita punya suatu fungsi ya, dari R ke R plus, ya kan? Dan sekali lagi, yang pertama kan tadi kita punya R terhadap penjumlahan. Yang kedua kita punya R plus terhadap perkalian. Jadi ya kita bisa memandangnya fungsi tadi dari satu grup ke grup yang lain. Jadi kita bisa memandangnya sebagai suatu fungsi dari grup ke grup. Selanjutnya kita punya di sini ya si itu sama dengan fx dikali fy. Jadi yang satu ini operasinya terhadap ya grup yang pertama yaitu R terhadap penjumlahan. Yang sini operasinya tentunya di grup yang kedua yaitu R plus terhadap perkalian. Dan secara umum nanti kita bisa mendefinisikannya ya tidak harus berbeda ya grupnya ya, bisa grup yang sama kan. Terus lanjut lagi di sini kita punya fx plus y sama dengan fx dikali fy ini tadi ya. Artinya apa? Peta dari jumlahan dua elemen yang di grup yang pertama yaitu R terhadap penjumlahan hasilnya akan sama dengan ya hasil kali masing-masing peta dari dua elemen tersebut. Jadi kita bisa mengatakan juga kita boleh menjumlahkan dulu baru dipetakan, atau kita petakan dulu masing-masing. Nah, baru nanti hasil petanya itu dioperasikan, yaitu kalau di sini kita punya perkalian. Nah, berarti kita Bentar. Ulang ya. Sebentar. Dari yang mana ya? Dari peta. artinya apa? Peta dari jumlahan dua elemen yang di grup yang pertama yaitu R terhadap penjumlahan hasilnya akan sama dengan ya hasil kali masing-masing peta dari dua elemen tersebut.
Jadi kita bisa mengatakan juga kita boleh menjumlahkan dulu baru dipetakan, atau kita petakan dulu masing-masing. Nah, baru nanti hasil petanya itu dioperasikan, yaitu kalau di sini kita punya perkalian. Nah, berarti itu Tulis dulu ya. Ya, Kamu udah? belum. Oke. Sekarang masih lama nggak Apanya? tulisnya? Masih. SG dulu ya. Hmm, Gaya nggak? 1, 2. enggak. Ya udahlah. 1, Lagi 2. nulis anjir. Gak jelas. Oke, maaf. Selamat menulis. Loh, nggak pakai filter? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kan bisa ditambahin filter. Nggak tahu. Tadi gue kira udah pakai filter ya. Udahlah, udah cakep juga. Gak kelihatan sih. Ya udahlah. Oke, lanjut. kalau di sini kita punya perkalian. Nah, berarti kita bisa menginterpretasikannya sebagai apa? Jadi ya seperti ini ya, dioperasikan dulu hasilnya sama dengan dipetakan dulu masing-masing baru dioperasikan. Dan yang patut diingat, sifat ini itu ternyata belum tentu Oh, no. Ini berlaku internet gue yang pada jelek apa gimana? Oh, gak tahu sih kak. Kayaknya tempatmu. Soalnya tempatku lancar. Ada, kayaknya ya. Bentar. Kayaknya emang videonya jadi agak jelek. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Sebentar, coba mundur dikit. Tadi ketinggalan di mana? Belum jauh. Sini nggak apa.
sama dengan dipetakan dulu masing-masing baru dioperasikan. Dan yang patut diingat, sifat ini itu ternyata belum tentu berlaku pada sembarang fungsi dari R plus ke R, ini ya, R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Contohnya di sini, fx sama dengan x kuadrat itu ya ini belum tentu berlaku. Kenapa? Kalau kita punya di sini x plus y, itu kan dipetakan ke x plus y dikuadratkan. Jadi kita jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Padahal fx dikali fy itu kan berarti x kuadrat dikali y kuadrat. Secara umum ini belum tentu berlaku. Contoh sederhana lah, kalau misalkan x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2, kita punya apa? 1 tambah 2 itu 3 dikuadratkan 9. Jadi kita punya fx plus y-nya 9. Tetapi nah, kita punya fx-nya itu 1, fy-nya itu 2 kuadrat 4. 1 kali 4 ya 4 ya. Berarti kita punya 9 itu tidak sama dengan 4. Artinya apa? Untuk contoh x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, kita punya fx plus y tidak sama dengan fx dikali fy. Untuk ya definisinya ini ya fx sama dengan x kuadrat. Jadi kita tadi punya sifat yang menarik ya tadi ya, yang fx plus y sama dengan fx kali fy. Tapi itu belum tentu, sekali lagi ya, belum tentu dipenuhi setiap fungsi dari R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Jadi ada yang iya, ada yang tidak. Nah, Mundur ya, catat dulu. Iya. BTW kita udah lebih dari 30 menit. Iya, Trims. Karena banyak banget Fafifu-nya. Hehe. BTW yang itu tidak bersifat tidak sama dengan tuh harus sama dengan atau aku salah paham ya? Iya, harusnya kayak itu double negatif jadi positif kan sih? Iya, betul. Berarti tidak bersifat sama Berarti dengan. ya mendingan di itu nggak sih apa? Bersifat Oh iya dibandingkan betul. hilangin tidak sama dengannya. Oh iya benar. Oke. Pauha kalau nonton sampai sini, bukan Pauha yang nonton ya? Ya pokoknya siapapun yang nonton sampai sini, ya udah sih, ngasih tahu aja. Tidak jelas. Ini sumpah grup PS Astagfirullah mendiskusikan Ciki. Capek Siapa sih banget. yang baru bangun? Aku
Aku gak Gaza. baca, Le. Oh Gaza iya. baru bangun. Habis itu sama Vira disuruh tidur lagi. Habis itu sekarang Vira sama Fatma mendiskusikan Ciki dan Ciki apa pokoknya Vira pernah beli cikinya 500 perak dapat duit 5.000 di dalamnya. Oh iya, betul. Aku juga pernah, Le, dapat 10.000. Apa 20 gitu waktu SD. Nah, Untung. nggak pernah beli jajanan yang dalamnya duit aja. Maaf, di video ini aku ngomong anjir mulu, maaf ya. Diulang. Ya udah gak apa-apa. Kayaknya juga gak bakal nonton sampai sejauh ini sih. Ya, udah. Udah. Oke, lanjut. Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, ya kasus seperti ini memunculkan peluang untuk mendefinisikan sesuatu, yaitu di kasus kita akan mendefinisikan homomorfisme grup. Nah, motivasinya dari mana? Ya dari awal tadi, dari sifat fungsi X. Oh, jadi maksudnya motivasi itu sumber Motivasi si apa penemuan homomorfismenya ini. Begitu. baik. Bukan dia yang bersifat motivasi gitu loh. Kan kayak memberi apa dorongan gitu loh. Ya, Oh, lanjut ya. tak kira bakal motivasi saya untuk belajar PSA. No comment, lanjut. Takut. Eksponensial tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi ya. Jadi kita melakukan suatu proses yang kita namakan dengan proses abstraksi. Jadi didefinisikan suatu pemetaan antar grup yang didefinisikan ini ya, kita sebut dengan homomorfisme grup. Jadi cara mengabstraksikannya gimana? Kita punya ya R terhadap penjumlahan, R-nya ini kita ganti dengan sebarang grup G ya di sini ya. Terus di sini plusnya ini kita ganti dengan Astagfirullah. plusnya ini kita ganti dengan ini operasi yang di G. Terus bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua kita ganti dengan grup G aksen. Jadi bisa grup yang sama, bisa grup yang berbeda ya secara umum ya nanti ya. Di sini operasinya ya operasi yang ada di G aksen tadi. Nah, bagaimana dengan sifat yang terakhir tadi? Kita kan tadi di eksponensial, kita punya fx plus y sama dengan fx dikali fy. Kalau kita ganti, ini kan penjumlahannya, itu kan jadi ini ya, operasi yang di G ya. Terus perkaliannya di sini, ini kan jadi operasi di G aksen. Ya sudah, secara umum ya, nanti jadi sama, kita ganti kan di situ ya. Jadi kita punya yang ketiga, jadi fx star y. Jadi Nge-lag. GWS. Ini kamu nge-lag nggak? Iyalah. Iya gimana ya, aku kan hanya nonton share screen kamu. Ya, betul. Maaf. Star yang pertama ini star di G sama dengan fx di starkan dengan fy, di mana starnya yang kedua ini di G aksen. Jadi kita Pengen nulis dulu nggak? Aku yang tadi enggak sih. Oh langsung ke sini aja, I think. Tadi kan proses abstraksi doang. Yaudah aku SS aja deh, nulisnya nanti. Bakal nulis nggak ya? Terus sekarang boleh nggak? Di sana. Oke. Ya Allah lapar. Makan. Belum makan apa tadi? Pukis. Mie ayam. Cookies. Nanggung mie ayam porsinya. Nanggung juga sih jamnya. Ya, betul. Agak sore gitu ya sih. Pengen pukisnya lagi deh, enak cuy.
Lo jangan jadi Vira 2.0 dah. Tapi serius enak. Yes. Besok kapan-kapan ajak Vira lagi. Cah. Pengen coba yang keju. Oh iya, aduh. Tapi kayaknya yang coklat ini deh. Yang favorito. Nah, enggak coklat keju. Pengen. Ya aku lama banget yang nulisnya, maaf ya. Itu kamu udah nyicil kalkulus belum? Mau mulai abis ini. Oke, sama. Baik. Mau lanjut. Bentar, kamu mau ngerjain sendiri apa mau bareng lagi? Kayaknya sendiri aja deh. Oke. Kalau bareng pasti terdistraksi. Betul. Nanti ngomongin pukis lagi. Betul. Ya. Ya Allah, masuk gak suaranya? Enggak. Ya udah, habis sendawa. Aduh, sekarang perutku yang bunyi. Ya Allah, lapar makan. juga. Ada. Makan apa? Aku udah kenyang ya. Terus kenapa bunyi perutnya? Kan sering gitu emang. Dah, yuk. Startnya yang kedua ini di G punya sebarang 2 grup. Kali lagi bisa sama bisa tidak. Dengan ya masing-masingnya punya operasi tentunya kan. Kalau kita tidak ada operasinya ya bukan grup kan. Karena modalnya 2 kan kalau kita membentuk grup itu. Pertama kita harus punya himpunan tak kosongnya. Kedua kita punya operasinya. Dan ditambah ya memenuhi beberapa aksiomanya grup. Nah, fungsi ini, F-nya ini disebut homomorfisme grup jika memenuhi ya ini tadi ya, yang sudah kita bahas. Jadi, apa interpretasinya? Bagaimana cara memandang ya dari syaratnya homomorfisme grupnya. Jadi, kita bisa melihatnya bahwa homomorfisme grup itu adalah suatu fungsi yang mengawetkan operasi. Jadi, ya kalau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut preserve the operation ya. Jadi intinya adalah ya kita bisa mengoperasikan dulu atau memetakan dulu baru dioperasikan. Itu akan sama ya di sini ya. Jadi kenapa dikatakan homo tadi ya karena sama tadi kan. Nah, jadi kurang lebih ya sama ya ini. Bisa dioperasikan dulu baru ditarik petanya, hasilnya akan sama dengan dipetakan dulu baru dioperasikan. Intinya apa di situ? Intinya adalah urutan pengerjaan itu tidak mempengaruhi hasil. Dalam artian ya terserah mau mana dulu kan. Kita bisa operasikan dulu atau petakan dulu. Hasilnya nanti akan sama. Dan itu yang menarik dari homomorfisme grup di situ. Nah, jadi kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, tadi kan di awal juga kita gambarkan ya dengan diagram Venn ya. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Jadi kita punya grup G terhadap ya starnya di G dan G aksen terhadap starnya di G aksen ya. Intinya kan kita punya grup yang pertama dan grup yang kedua. Boleh sama, boleh berbeda. Dan kita punya fungsi dari G ke G aksen. Dan otomatis ya A-nya ini dibawa ke FA kan. Terus B-nya ini dibawa ke FB. Nah, A star B-nya bagaimana di sini? Ya dibawa ke F dari A star B kan. Dan dia akan sama dengan ini. Nah, ini dua ini dioperasikan dengan yang
tengah ini nanti hasilnya akan sama. Itu untuk kasus ketika F-nya merupakan homomorfisme. Ya, jadi kita punya yang sifat yang di bawah ini ya. Untuk homomorfisme grup sekali lagi ya. Karena secara umum itu belum tentu berlaku, ya. Jadi, nah untuk yang video selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh dari homomorfisme grup. Oke, sekian saja video kali ini. Jadi seperti biasa ya, kita yang membahas. Kenapa? Aku mau nyatet yang tadi. Wait. Jangan ini ya, supaya lebih ya mudah dipahami, kita coba dulu baru masuk ke definisinya, dan itu ya semoga dapat membantu dalam pemahamannya di situ. Oke, sekian saja, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di stop dulu atau gimana? Mau nyatet dulu. Oke, berarti semakin lama, gak apa-apa deh. Sini ya? Ya. Kayaknya kita bakalan 1 jam gak sih? Nggak nyampe. 40 menit. Ya, yaudahlah. BTW aku paham deh kenapa Ilham bilang homomorfisme lebih mudah dipahami. Ya, setuju. Kamu interpretasinya nulis nggak? Aku nggak. Oh, kamu enggak? Nggak. Aku pengen kertasku penuh aja sih, kayak aku tuh kertas baru. Nah, Yang selanjutnya dikit. Udah nggak apa deh, nanti aja aku nulisnya, aku screenshot aja. Yang ini benar ditulis ini. Terus ini ya? ya. Enggak. Habis ini masih ada lagi di bawahnya. Nah, ini.
Wow, aku malah scroll. Bukan scroll sih, aku nonton story orang-orang. Oke. Baik. Aku udah kelar. Oke, baik. Mari kita apa? Tutup videonya. Iya, betul. Stop ini dulu nggak sih? Sabar. Share, lalu kita stop record. Kamu udah kok? Belum. Bye. Bye-bye.